Sidang perkara nomor 34 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bogor dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda penundaan sidang, terdahulu agenda sidang hari ini adalah pembacaan laporan dari hasil mediasi. Oleh karena berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Apakah terhadap gugatan ini ada perubahan atau tidak? Izin yang mulia, tidak ada yang mulia. Apakah gugatan ini dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Izin yang mulia, sudah dianggap dibacakan saja yang mulia. Bagaimana tergugat? Apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Terhadap tergugat, apakah akan mengajukan jawaban? Izin yang mulia, kami tergugat ingin mengajukan jawaban. Silakan. Izin yang mulia, saya akan membacakan jawaban. 1. Bahwa tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa dalam perjanjian disepakati pembayaran dalam 2 tahap dan pembayaran harus dilunasi paling lambat 3 bulan setelah penandatangan kwitansi itu adalah tidak benar. Karena kenyataannya tergugat sudah melakukan pembayaran 2 kali. Yang pertama telah dilakukan pembayaran sebesar 300 juta rupiah dan yang kedua sebesar 200 juta rupiah dan akan melakukan pembayaran selanjutnya. 3. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai itikat baik, tidak merespon dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran adalah tidak benar. Karena kenyataannya tergugat telah merespon dengan membayar uang sejumlah 200 juta rupiah pada tanggal 12 Juli tahun 2023. Keempat, bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan tergugat telah ingkar janji adalah tidak benar. Karena dari awal perjanjian tidak ada perjanjian pembayaran 2 tahap dan tenggang waktu pembayaran pelunasan. Terhadap penggugat, apakah akan mengajukan replik? Izin yang mulia, penggugat sudah menyiapkan replik. Pada intinya yang mulia, bahwa penggugat menegaskan kembali seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana tertuang dalam gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat yang mulia, terkecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat yang mulia. Kemudian bahwa dalil tergugat yang menyatakan tergugat telah membayar 200 juta rupiah pada tanggal 12 Juli tahun 2023 itu memang benar adanya yang mulia. Tetapi pembayaran tersebut sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan dan seharusnya tergugat itu membayar sebesar 700 juta rupiah yang mulia, bukan 200 juta rupiah yang mulia. Kemudian bahwa dalil tergugat yang mulia tidak melakukan prestasi itu juga tidak benar yang mulia, karena berdasarkan perjanjian tertanggal 15 Januari 2023 sudah tertulis jelas yang mulia bahwa ada pembayaran tahap kedua itu yang seharusnya dibayar sebesar 700 juta rupiah yang mulia. Izin yang mulia. Demikian yang mulia replik dari penggugat. Terhadap tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Izin mulia, saya akan menyampaikan duplik. Silakan. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil dalam replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Tergugat menegaskan bahwa pembayaran sebesar 200 juta yang dilakukan pada tanggal 12 Juli tahun 2023 merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban pembayaran dan keterlambatan tersebut terjadi bukan karena kelalaian tergugat, melainkan karena adanya kendala administratif dan kondisi ekonomi yang tidak dapat dihindari. 2. Bahwa tergugat tidak pernah menolak kewajiban pembayaran, namun pihak penggugat juga tidak memberikan waktu tambahan secara layak sebagaimana semestinya dalam asas itikat baik.
Oleh karena itu, pernyataan bahwa tergugat telah melakukan prestasi adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan. 3. Bahwa terkait dalil penggugat mengenai sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah, tergugat menyatakan bahwa jumlah tersebut masih harus diverifikasi berdasarkan kesepakatan para pihak dan bukti transaksi yang ada. Mengingat terdapat biaya tambahan dan potongan harga yang disepakati secara lisan antara penggugat dan tergugat setelah perjanjian tanggal 15 Januari tahun 2023. 4. Bahwa tuntutan bunga 5% per bulan dan uang som sebesar Rp500.000 per hari sebagaimana dimohonkan oleh penggugat adalah tidak berdasar hukum, karena dalam perjanjian pokok tidak terdapat klausul yang mengatur bunga atau denda keterlambatan sebagaimana dimaksud oleh penggugat. Penambahan bunga dan denda baru dapat saat gugatan diajukan merupakan bentuk perluasan tuntutan yang tidak dapat diterima menurut hukum acara perdata. 5. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi material dan immaterial sebesar 200 juta rupiah, tergugat berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didukung dengan bukti yang sah, tidak dijelaskan bentuk kerugian yang nyata dan bersifat spekulatif sehingga harus ditolak seluruhnya. Berdasarkan uraian seluruhnya di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memutuskan: 1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. Yang ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak untuk seluruhnya. 4. Menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari tahun 2023. Yang kelima, menyatakan seluruh tuntutan bunga, ganti rugi, dan uang som tidak beralasan menurut hukum. 6. Membebankan seluruh biaya perkara pada penggugat. Demikian duplik ini disampaikan oleh tergugat dengan harapan agar majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan secara adil dan objektif. Begini yang dia. Terhadap penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan bukti suratnya? Izin yang mulia, untuk penggugat sendiri sudah menyiapkan surat-surat bukti yang akan membuktikan bahwa dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan di dalam surat gugatan penggugat maupun replik. Di antaranya itu yang pertama yang mulia, yaitu bukti fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat, dan itu juga berbatai cukup yang mulia. Nah, yang kedua, bukti kedua yaitu bukti transfer atau kwitansi pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah oleh tergugat kepada penggugat yang mulia. Bukti yang ketiga yaitu surat teguran atau somasi pertama tertanggal 20 April 2023 yang dikirim oleh penggugat kepada tergugat yang mulia. Dan bukti yang keempat yaitu surat teguran somasi kedua tertanggal 20 Mei 2023 yang mulia. Kemudian bukti yang kelima yaitu sertifikat tanah atas nama penggugat sendiri yang mulia yang menjadi objek perjanjian. Dan yang keenam, surat keterangan dari notaris bahwa perjanjian jual beli itu sudah disaksikan oleh notaris yang mulia. Izin yang mulia. Ini bukti-buktinya yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Yang mulia, saya sudah siap untuk mengajukan alat bukti. Untuk menguatkan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan di dalam surat jawaban gugatan maupun duplik, dengan ini tergugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, salinan komunikasi WhatsApp antara tergugat dan penggugat yang menunjukkan bahwa tergugat telah memberitahu penggugat mengenai kendala pengajuan pinjaman bank dan mengajukan permohonan perpanjangan waktu.
Yang kedua, dokumen dari bank berupa pengajuan pinjaman atau korespondensi dengan bank yang menunjukkan bahwa proses pinjaman sedang berjalan. 3. Bukti kwitansi bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Yang keempat, bukti transfer bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 200 juta rupiah. Jadi saya ingin memberikan buktinya. Baik, agenda selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Apakah kesimpulan sudah siap? Izin yang mulia, untuk kesimpulan sendiri penggugat mohon waktunya yang mulia. Belum siap. Untuk tergugat? Iya, kemudian mohon waktu. Dikarenakan kesimpulan belum siap, maka sidang ditunda untuk minggu depan, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sidang dinyatakan ditutup.